Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Oleh saya Al-Bukharan Ahmad, absen 5 RPL 11 RPL 3. Oke, rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan ketika kebutuhan perangkat lunak. Ketika merekayasa kebutuhan perangkat lunak, proses memformalisikan kesekumpulan kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional dari suatu sistem yang hendak dibangun. Rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan merekayasa perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan mempunyai peran yang cukup penting, bahkan menentukan keberhasilan dari suatu produk rekayasa perangkat lunak. Dan dibagi menjadi 5 fase. 5 fasenya adalah requirement engineering, kebutuhan sistem; software requirement, kebutuhan software engineering; user; dan customer. Merekayasa kebutuhan perangkat lunak. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu sebagai dasar persetujuan antara konsumen dan supplier tentang hal apa saja yang dapat ditangani oleh perangkat lunak yang akan dibangun, mengurangi usaha yang harus dikeluarkan dalam pembangunan perangkat lunak. Dasar untuk perkiraan biaya dan jadwal, panduan untuk proses validasi dan verifikasi, memfasilitasi penggantian pengguna maupun tim perancang, dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari rekayasa kebutuhan perangkat lunak menurut Sommerfeld tahun 2007 menyediakan umpan balik kepada konsumen, mencegah permasalahan ke dalam komponen yang lebih kecil, masukan untuk tahap spesifikasi rancangan, memudahkan pengecekan validasi produk. Tipe kebutuhan dan penggunaannya. Pertama, kebutuhan fungsional. Pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Kebutuhan fungsional user merupakan pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem, tetapi kebutuhan fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail. Oke, sistem tipe kebutuhan dan penggunaannya. Tipe fungsional ada kebutuhan produk, organisasi, eksternal. Lalu contoh kebutuhan fungsional. User dapat mencari semua kumpulan database inisial atau memilih subset dari database tersebut. Sistem menyediakan tampilan yang tepat untuk user yang membaca dokumen, menyimpan dokumen. Setiap pesanan dapat dialokasikan sebagai individu yang unik atau order ID, di mana user dapat mengcopy daerah penyimpanan akun permanen. Kebutuhan non-fungsional, yaitu batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Ini bagian dari tipe kebutuhan yang non-fungsional. Tipe kebutuhan non-fungsional ada banyak, salah satunya kebutuhan produk, organisasi, kebutuhan eksternal. Berikut ukuran kebutuhan dari yang non-fungsional. Tahapan proses rekayasa kebutuhan. Pertama, tahap elicitation atau pengumpulan informasi, bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai problem domain, kesulitan klien dan user, serta apa yang sistem ingin lakukan untuk mereka. Metodenya yaitu wawancara, questionnaire, skenario, dan prototyping. Kemudian tahap specification atau spesifikasi, yaitu informasi dari proses elicitation yang dianalisa dan direkam menggunakan teknik modeling dramatis dan tekstual untuk menunjukkan masalah dan solusi yang diajukan. Metodenya berupa spesifikasi formal dan prototyping.
validasi, yaitu pengecekan kebutuhan yang telah direkam apakah telah berkaitan dengan tujuan stakeholder terhadap sistem. Metodenya adalah wawancara, teknik kombinasi dari verification dan inspeksi pagan dan prototyping. Teknik-teknik analisa kebutuhan. Teknik-teknik kebutuhan perangkat lunak. Pertama, requirement engineering atau sering juga disebut analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirement analysis, mencakup kegiatan dalam menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk suatu produk baru atau akan diganti. Dengan pertimbangan kemudian terjadi konflik kebutuhan berbagai macam stakeholder. Teknik-teknik analisa kebutuhan. 1. Survei kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan operasional yang ditanyakan pada responden terpilih untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang akan dikembangkan sesuai tujuan penelitian. Interview atau wawancara. Metode ini merupakan teknik pengumpulan rekrutmen yang paling umum dilakukan. Teknis di lapangannya, sang pengembang atau developer menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat kepada responden yang memiliki kriteria cocok pada masalah yang ditanyakan. Observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomenal yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Macam-macam teknik observasi, yaitu ada observ partisipan, observ sistematik, observ eksperimental, analisa dokumen, dan joint application development atau JAD, dan entografi. Crowding Bollywood. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan ukuran kebutuhan perangkat lunak yang diproses sesuai tahapan dan teknik-teknik analisa kebutuhan rekayasa perangkat lunak yang sudah dijelaskan, sehingga kebutuhan perangkat lunak tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh customer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.